Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu, Bu Sulis, Bu Uci, apa kabar malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Charles. Ya, terima kasih sudah berkumpul dalam Zoom kita. Jadi kita ini diminta untuk berdiskusi nih, untuk memecahkan jawaban dari topik yang diberikan untuk menyelesaikan tugas kita di LMS kita ya, di program Sekolah Penggerak. Jadi ada tugas di 2.3.C yang intinya adalah tentang topik memerdekakan pendidikan. Di situ ada pertanyaan, apa sih pentingnya kita mengenal karakter anak, dan yang kedua, tips-tips apa yang bisa kita kasih untuk mengenal karakter dan potensi anak. Nah, jadi ini kita diminta untuk berdiskusi, nanti diskusi kita catat untuk dilaporkan. Yuk kita mulai ya. Ini saya buat notulennya, saya share screen dulu. Nanti saya minta bantuan ibu-ibu untuk memberikan masukan-masukannya. Nah, ini pertanyaannya nih Bu nih. Jadi, mengapa kita perlu mengenal karakter dan potensi peserta didik dalam menerapkan pendidikan yang memerdekakan? Mangga Ibu, kalau ada masukannya. Kira-kira mengapa? Saya coba jawab dulu, Pak Charles. Ya. Yang pertama adalah, mengapa kita perlu mengenal karakter peserta didik, karakter dan potensi? Karena ini adalah salah satu bagian dari tanggung jawab kita sebagai pendidik. Jadi di sini kita harus mengenal, karena setiap peserta didik pasti memiliki karakter dan potensi yang berbeda, sehingga juga membutuhkan treatment yang berbeda untuk mencapai apa yang diinginkan oleh peserta didik, apa yang diinginkan oleh mereka, gitu Pak. Jadi ini yang bagian dari tanggung jawab pendidik ya, oke? Ya, jadi kita juga tidak bisa menyamakan treatment kepada anak yang satu dengan yang lainnya dengan yang lainnya. Jadi harus berbeda sesuai dengan karakter serta potensi mereka. Oke, terima kasih. Ada lagi Bu? Apalagi ya. Nah, ketika kita setelah mengenal karakter dan potensi mereka, nah di situ kita dapat lebih mudah untuk mengelola pembelajaran. Jadi untuk mempermudah mengelola pembelajaran, sehingga kita akan tahu nih nanti bagaimana cara kita mengelola pembelajaran sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita kenali dulu karakternya untuk kita memudahkan dalam mengelola pembelajaran ya. Oke, menarik sekali. Ya, mungkin Bu Sulis ada tambahan? Saya coba jawab ya. Ini untuk pertanyaan dari mengapa kita harus mengenal karakteristik dari dan potensi siswa. Mungkin salah satunya adalah satu, mempermudah pemilihan strategi pengelolaan sehingga komponen pengajaran dapat sesuai dengan karakteristik dari siswa, yang akhirnya pembelajaran tersebut dapat lebih bermakna. Jadi kita harus pasti harus mengenal karakteristik siswa supaya pembelajaran lebih bermakna. Terus yang kedua mungkin ya Pak, membantu pendidik dalam mengantarkan mereka untuk mengejar cita-cita yang diinginkan. Pasti setiap cita-cita untuk peserta didik itu berbeda-beda. Nah, bagaimana tugas guru mengantarkan peserta didik untuk mencapai cita-cita tersebut? Mungkin seperti itu Pak Charles. Oh iya betul ya. Jadi ini dengan kita mengenal karakter, kita bisa mengenal keinginan mereka ya, potensi mereka, sehingga kita bisa membantu mereka. Justru kita dibantu cita-cita tersebut. Oke, dengan mengenal, jadi kita bisa lebih terbantu memberikan pengelolaan yang baik gitu ya, sehingga cita-cita yang mereka inginkan bisa tercapai. Oke, jadinya ini udah cukup ya. Nah, ini alasan kenapa kita mesti mengenal. Oke, kalau gitu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang kedua nih. Nah, apa saja nih, ibu-ibu kan sudah lama ya bergelut di kelas bersama anak-anak. Kira-kira pengalaman ibu-ibu apa saja yang dapat digunakan untuk mengenal potensi dan karakter peserta didik? Tips-tipsnya apa nih Bu? Ada nggak yang bisa kita share ke teman-teman kita nanti? Silakan Bu. Lagi nih Pak Charles ya.
Yang pasti di sini kita sebagai pendidik haruslah bersikap menjadi contoh ya, menjadi teladan bagi anak didik kita. Jadi tentunya harusnya kita melakukan hal yang baik ya, karena itu akan, apapun yang kita lakukan akan dicontoh nantinya oleh anak didik kita. Kemudian kita juga senantiasa mengevaluasi diri. Belajar tidak berhenti ya, maksudnya kita memberi contoh belajar yang tidak berhenti, eksplor terus menerus sepanjang hayat. Okay. Belajar terus ya. Jadi kan ketika mereka melihat kita kok semangat nih gitu, jadi ya mereka mungkin akan muncul juga gitu loh, gurunya semangat masa kita enggak gitu ya. Itu yang diharapkan seperti itu. Kemudian juga mungkin kita juga yang keduanya, kita bisa senantiasa mengevaluasi diri gitu. Apakah misalkan metode yang kita sampaikan apakah udah benar, yang kita pakai apakah sudah benar gitu. Apakah kita sudah benar-benar nggak sih memperlakukan anak yang satu ini dengan treatment yang benar gitu. Ya sering-sering seperti itu, sering mengevaluasi diri ya. Oke. Ada lagi, kita Bu? sudah bersikap udah bersikap baik terhadap anak kayak itu. Kurang lebih seperti itu. Oh iya sih. Baik. Bu Sulis mungkin bisa menambah. Ada lagi Bu Sulis atau Bu Uci mungkin masih ada lagi? Coba Bu Sulis dulu deh. Bu Sulis, saya masih coba. Mungkin salah satunya adalah mengenal peserta didik lebih mendalam ya Pak. Nah, di sini kita harus tahu hobi yang dimiliki oleh siswa. Jadi dengan hobi kita tahu mereka itu seperti apa. Terus selanjutnya adalah melakukan pendekatan secara psikologis. Terus perlakukan siswa dengan adil. Jadi kita harus memperlakukan siswa itu tidak sama gitu kan, karena kan siswa memiliki sifat yang bermacam-macam. Jadi perlakukan siswa secara adil. Terus masuki dunia mereka. Mereka itu senang apa? Gitu. Mereka suka apa? Ya kalau bisa kita juga menyukai apa yang mereka suka. Gitu. Terus jadilah sahabat. Ya kita sebagai seorang guru, istilahnya kalau murid menganggap guru sebagai sahabat, begitu juga dengan sebaliknya, itu proses belajar mengajarnya sepertinya akan lebih enak ya dibandingkan kalau guru mengajar secara seperti diktator gitu ya. Mungkin anak akan lebih takut gitu kepada guru. Tetapi kalau guru menjadikannya sebagai sahabat, mungkin akan lebih nyaman sesuatu tersebut. Mungkin seperti itu Pak Charles dari saya. Wah, menarik sekali ya nih tips-tipsnya ya. Dan ini kalau memang kita bisa... Ada satu lagi nih Pak. Oh iya, ada lagi. Ada satu lagi. Mungkin di sini kita juga harus memahami lingkungan sekitar tempat peserta didik itu. Iya. Tempat dia tinggal. Ya, kita harus memahami di lingkungan yang bagaimana, termasuk juga faktor lingkungan keluarganya. Itu kayaknya harus kita pahami juga, karena biasanya lingkungan itu akan membentuk karakter nantinya. Jadi kita harus. Jadi misalnya si peserta didik berasal dari keluarga petani atau berasal dari keluarga buruh gitu ya, mungkin itu juga. Iya, itu akan berbeda biasanya. Ada treatment yang berbeda. Penanganannya pun akan berbeda, iya betul. Baik. Waduh. Wah, ini kalau kita bisa lakukan semua nih ini sekali ya, luar biasa ya, sehingga nanti insya Allah akan terwujud ini yang namanya pendidikan yang memerdekakan. Baik, ini poin-poinnya seperti ini, apakah kita sudah sepakat ya? Jadi yang pertama poin-poinnya ini. Ya, sepakat Pak. Sepakat ya. Oke, kemudian tips-tipsnya juga. Dari Pak Charles sendiri mungkin ada tambahan? Saya kayaknya sudah sepakat semua nih. Sepakat ya Pak ya? Sudah sepakat semuanya. Baik ya. Nah, ini nanti tips ini akan kita bagikan juga ke teman-teman kita yang lain, dan mudah-mudahan tipsnya nanti ini dapat bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih
menemukan lagi inovasi-inovasi baru untuk dalam pengembangan tips-tips ini. Baik, Ibu-ibu, kalau memang sudah sepakat, nanti ini kita akan unggah ke tugas kita ya. Semoga nanti apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Baik, demikian pertemuan malam hari ini. Terima kasih banyak atas masukan-masukan Ibu sekalian. Selamat belajar, selamat menjadi guru yang mengenal siswa lebih dalam, dan selamat memerdekakan pendidikan bagi siswa-siswa kita. Semoga bisa terwujud. Amin. Amin. Terima kasih, kita tutup. Ya, terima kasih Bu Suri, terima kasih Bu Ci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya baik, terima kasih.